Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hormat Bapak Direktur Penerangan Agama Islam, Bapak Kiai Haji Dr. Juraidi MA. Yang saya hormati Kasubdit Penyuluh Agama Islam yang dalam hal ini adalah pelaksana harian Bang Amirullah. Para kabid pemangku tusi kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, para kasih pemangku tusi penyuluh agama Islam Kanwil Kemenak Provinsi, rekan-rekan para pelaksana dan rekan kasih penyuluh agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan rahmat nikmat iman, nikmat Islam, kita bisa mengikuti kegiatan webinar kali ini. Yang dalam kesempatan ini kita bertatap muka melalui media virtual atau Zoom. Kita kenal juga Jamaah Azumiyah ya Bapak Ibu. Salawat serta salam marilah kita selalu sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik, selanjutnya untuk keberkahan pertemuan kita kali ini, saya mohonkan pembacaan kalam ilahi oleh Ibu Munawar dari Sulawesi Tenggara. Waktu disilahkan. Jadi coba aku jadi dia sudah persilakan gitu. Ibu Munawar monggo disilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul la yadurukum illa adhan wa yuqatilukum yuwallukumul adbar wa yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Munawar dari Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan keberkahan dalam kegiatan kali ini. Baik, sedikit pengantar bahwasannya memasuki tahun 2021. Tentunya kita semua juga diharapkan tetap partisipasi dalam kinerja. Kaitannya adalah penyuluh agama Islam juga tetap diharapkan kinerjanya oleh kita di Direktorat Penerangan Agama Islam dengan segala kondisi dan segala kekurangan kita masing-masing, tentunya di pusat dan di daerah. Sedikit pengantar juga bahwasannya rencana strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang menjadi aktor utama bisa dibilang adalah penyuluh agama Islam dari segala sektornya. Baik, tanpa panjang kalam, kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Direktur Penerangan Agama Islam untuk memberikan pengarahan sekaligus penjelasan apa-apa kaitannya jangka pendek di tahun 2021 ini atau tahun 2020 ini sampai dengan ke 2024. Kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Juraidi MA, disilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa lisani yafqahu qawli. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung ya dari seluruh Indonesia, dan terima kasih juga pada Subdit 1, Subdit Penyuluh Agama Islam pada Direktorat Penerangan Agama Islam yang menginisiasi kegiatan Kapti Morning pagi ini ya. Tema yang diambil adalah pelaksanaan tugas penyuluh agama di era new normal. Ya. Saya sekarang posisinya ada di Hotel Sopian Jakarta karena kita sedang ada rakor pimpinan Bimas Islam ya. Sangat mendesak acaranya. Ini saya keluar sebentar ini dari ruangan karena tidak mungkin acara ini ditunda kan. Dan tentu nanti saya berharap setelah saya ini nanti dilanjutkan oleh Bang Amir ya. Bang Amir ini adalah PLH Kasubdit Penyuluh Agama Islam. Karena Pak Dasma sedang mengambil cuti besar ya. Ya, teman-teman semua, core bisnis Direktorat Penerangan Agama Islam adalah tentang bimbingan dan penyuluhan ya.
atau bahasa agamanya adalah tentang dakwah, ya kan? Ya. Dan dakwah itu tidak boleh berhenti dalam situasi apapun, dalam kondisi yang bagaimanapun. Dia harus terus berjalan. Nah, oleh karena itu, menyikapi keadaan kita mulai Maret kemarin ya, di mana virus corona ini sudah mulai menjalar ke Indonesia ya, yang oleh WHO dinyatakan sebagai pandemik ya. Pandemik itu artinya seluruh dunia sudah terpapar virus ini ya. Nah, termasuk juga Indonesia. Jadi mulai Maret, awal Maret kita sudah mulai terpapar dengan corona ini. Dan sampai sekarang pun ya, alhamdulillah sekarang misalkan dengan kita ingin memasuki new normal ya, ingin tatanan kehidupan baru ya. Mudah-mudahan ini semakin ke depan ya, semakin banyak zona hijau ya. Ya. Tapi melihat laporan dari gugus tugas nasional kemarin, justru hari-hari ini masih tinggi ya angka penyebarannya itu. Di atas 1000, kemarin 1300 ya. Ini tentu artinya masih memerlukan kewaspadaan kita bersama. Nah, tadi juga disebutkan oleh Pak Alip selaku moderator bahwa dari Renstra Bimas Islam itu sebenarnya lebih banyak dilakukan oleh penerangan agama Islamnya. Karena memang dari segi tusi ya, Islam itu kan dia melakukan bimbingan ya, bimbingan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan pembangunan bidang agama ini. Jadi justru yang sangat berperan itu adalah Bimas Islam ya. Nah, di bawah Bimas Islam itu ada Direktorat Penerangan Agama Islam, kemudian kepanjangan tangan kita semua yang kita sebut dengan garda terdepan dari Bimas Islam itu adalah penyuluh agama ya, yang adanya di kantor urusan agama ya. Jadi karena itu perhatian kita kepada penyuluh agama ini di masa pandemik maupun di masa new normal ini harus tetap kita lakukan ya. Karena kalau itu tidak berfungsi maka tidak berfungsi pula bimbingan dan penyuluhan. Nah, kita sudah menetapkan kan fungsi penyuluh itu ada fungsi informatif ya. Kemudian ada fungsi edukatif. Yang ketiga fungsi konsultatif. Yang keempat adalah fungsi advokatif. Ini sesungguhnya kalau dari segi kacamata dakwah ini bagian dari metode dakwah ya kan. Ya. Dakwah itu harus memberikan informasi yang benar. Ya. Penyuluh kita harapkan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Kemudian juga dakwah itu harus mendidik. Ya, maka penyuluh agama harus bisa memberikan pendidikan yang benar kepada masyarakat. Kemudian dakwah itu juga tempat bertanya masyarakat, tempat bertanya umat. Maka kita tentukan bahwa penyuluh agama itu adalah memiliki fungsi konsultatif ya. Ya. Dia tempat bertanya umat, ya, memberikan konsultasi terhadap problematika. Kemudian yang keempat ini adalah advokatif. Ini juga bagian dari dakwah ya. Artinya penyuluh agama ya, termasuk kita pejabat aparat Kementerian Agama khususnya terkait dengan beragama Islam juga memberikan advokasi terhadap masyarakat ya, dari gangguan-gangguan, terutama gangguan-gangguan yang berkenaan dengan masalah akidah. Penyimpangan-penyimpangan akidah itu kan perlu diadvokasi, perlu dibela masyarakat jangan sampai mereka salah memahami ajaran agama ini ya. Ya. Ini bagian dari metode-metode dakwah yang kita angkat sebagai fungsi penyuluh agama ya. Hari ini kita tidak melibatkan penyuluh agama secara langsung ya, ini para pembina agama ya, para aparat ya, para kabid, para kasih penyuluhan ataupun yang mewakili ya. Ya. Sengaja KP Moneng pagi ini kita lebih fokus kepada para pembina penyuluh ya. Oleh karena itu perlu ada inovasi-inovasi dalam hal pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di saat pandemik dan di saat new normal ini. Ya. Tentu berbeda dengan
saat keadaan normal ya. Ya. Nah, tentu teman-teman daerah lebih tahu apa kendala-kendala dakwah di saat new normal ini, di saat pandemik ini ya. Nah, ini tentu teman-teman mungkin berbeda daerah yang satu, daerah yang lain. Tapi yang jelas, yang pertama yang harus kita lakukan adalah inovasi ya. Inovasi pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di kala new normal ini, di kala pandemik juga ya. Ya. Jadi ini kan inovasi ini salah satu dari 5 nilai budaya kita kan. Nah ini kita ditantang ini. Bagaimana inovasi-inovasi yang sering kita ketika upacara ya sering kita slogan ini kita teriakan. Nah jadi ditantang untuk melakukan inovasi dalam melakukan bimbingan dan penyuluhan. Yang kedua, materi dakwah tentu harus berbeda dengan di saat normal kan. Kalau di saat normal kan langsung tatap muka dan sebagainya ya. Maka ketika itu materinya boleh panjang-panjang, tapi sekarang tidak lagi saya pikir ya. Dia harus berupa panduan-panduan singkat ya, infografis ya. Nah, hal-hal semacam itu yang diperlukan kan. Ya. Nah, kalau dia menggunakan media misalnya WA ataupun yang lainnya, tentu juga hal-halnya harus sifat praktis ya, menunjukkan hal-hal yang bisa dilaksanakan. Nah, oleh karena itu semua kita harus mengikuti update dari surat edaran Menteri Agama ya. Kita beberapa kali Menteri Agama menerbitkan surat edaran ya, baik di awal COVID-19 ini maupun yang terakhir kemarin adalah surat edaran nomor 15 tahun 2020 ya, itu tentang pelaksanaan ibadah di masjid dan musala atau rumah ibadah ya, menjelang kehidupan yang produktif dan aman ya. Ini perlu disosialisasikan SE nomor 15 tahun 2020. Insya Allah sebentar lagi, ini saya barusan memarap konsep surat edaran tentang Idul Adha dan Idul Kurban. Ya. Setelah dalam 2-3 hari ke depan nanti kita akan edarkan ya. Mudah-mudahan segera ditandatangani oleh Pak Menteri Agama. Ya. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan Idul Adha dan Idul Kurban. Ya. Nah ini kan artinya dari segi new normal ini kan semua aspek kehidupan kita buka kembali ya, dengan tetap lakukan mentaati protokol COVID-19 ya. Ya. Jadi sebab kalau dibiarkan apalagi sampai lockdown itu tentu akan lebih parah dari segi perekonomian kita. Makanya dibuka pelan-pelan ya. Begitu juga dari aspek keagamaan ini juga kita. Tapi dengan tetap tadi mengikuti mentaati protokol COVID-19 ya. Nah begitu juga dari segi mad'u mungkin harus diklasifikasikan ya sasaran dakwahnya ya. Maka dari segi media diperbanyak itu misalnya melalui RRI daerah kan ada ya, TPRI maupun radio swasta ya. Jadi sebagai pembina penyuluh agama mungkin perlu memberikan ruang yang banyak ya untuk media-media dakwah kita ya. Nah, mungkin bisa melakukan kerjasama ya dengan tadi radio swasta maupun RRI setempat ya. Kan radio swasta juga banyak sekarang ya. Nah, televisi TPRI ya. Kemarin kan Ramadan kami dari Direktorat mengadakan kerjasama dengan Indosiar ya. Ya, mungkin teman-teman bisa mengikuti juga karena itu dari seluruh Indonesia kan, dengan program Indonesia Mengaji. Ya. Ini kan inovasi kita di saat sebelumnya kan tidak pernah terjadi. Nah, kita menyikapi keadaan di mana orang tidak lagi bisa berinteraksi secara langsung, maka media yang kita gunakan. Ya. Nah, karena itu solusi terhadap ini media perlu kita manfaatkan media elektronik, ya, media visual, ya, audio visual dan sebagainya. Nah, kemudian tentu
SOP atau protokol tentang kehidupan pada era new normal ini harus kita sosialisasikan, ya kan? Ya. Tapi saya pikir itu sangat sesuai dengan ajaran Islam, ya kan? Seperti harus menjaga kebersihan. Itu sangat sesuai dengan ajaran Islam, memang itu kan an-nazafatu minal iman kan, ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi SOP atau protokol COVID-19 ini sangat sesuai dengan ajaran Islam, justru mendukung berarti kan masalah kebersihan, masalah menjaga imun tubuh, ya. Begitu juga kebersihan di rumah ibadah, ya. Ya, sering mencuci tangan. Ini sesungguhnya artinya tidak masalah bagi kita tentang protokol COVID-19 itu. Justru inilah sebenarnya hakikat ajaran Islam, ya, tentang kebersihan, ya. Kemudian juga tentu kita banyak menggali hikmah dari peristiwa ini, ya. Mudah-mudahan masyarakat kita semakin sadar bahwa kita itu makhluk yang lemah, sehingga tidak ada lagi arogansi, kesombongan, ya. Al-Quran kan menginformasikan wa khuliqal insanu dha'ifa. Sungguh kami ciptakan manusia dalam keadaan lemah. Tapi kan kita kadang merasa kuat, ya. Nah, dikonfirmasi dengan virus ini. Ya. Dikonfirmasi langsung, ya. Ternyata benar kan firman Allah bahwa kita itu lemah itu kan. Nah, ini perlu juga jadikan materi dakwah, ya, supaya ada kesadaran di masyarakat kita, ya, sehingga kalau mau menyadari bahwa lemah lalu mau berdoa, mau menyembah kepada Allah, ya kan. Bahwa kita oleh Al-Qur'an wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ini informasi Al-Qur'an. Ya. Nah, informasi ini dikonfirmasi dengan kenyataan ini, ya. Bahwa kita itu tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Ternyata sekarang betul, ya. Ya, dengan virus ini, dengan corona ini, ya, sampai sekarang kan banyak sekali ilmuwan kelas dunia tapi belum bisa menciptakan antinya, vaksinnya, ya. Jadi hal ini sebenarnya dari segi kacamata dakwah kita bisa memberikan pembenaran kepada ajaran Islam, mengkonfirmasi ajaran Islam, ya, dengan peristiwa-peristiwa ini, ya. Jadi sekali lagi intinya bahwa dakwah harus berjalan terus, bimbingan dan penyuluhan harus berjalan terus di saat yang bagaimanapun, ya. Ittaqillah haitsu ma kunta, dalam kondisi apapun kita tetap, ya. Nah, hanya saja tentu akan berbeda, ya, suasananya, ya. Karena itu perlu disesuaikan. Nah, teman-teman selaku pimpinan penyuluh, karena yang kita andalkan yang berhadapan langsung dengan masyarakat penyuluh, maka mereka perlu dibantu, ya. Agar tetap berinovasi, ya, agar tetap menyampaikan dakwah, tentu disesuaikan bagaimana materinya, dan lebih daripada itu perlu menempatkan media yang sesuai dengan perkembangan masyarakat sekarang ini. Saya pikir ini Pak Alif, ya. Ya, nanti Baik, Pak. akan diteruskan oleh Pak Amir kepada tanya jawab, ya. Makasih, ya. Saya melihat wajah-wajahnya cerah-cerah semua ini nih. Mulai dari DKI Pak Saiful Amri, ya. Jambi, ya, Riyadi namanya. Pak Riyadi, ya. Pungut Supriyadi, Pak. Pungut Supriyadi. Iya, Pak, hadir, Pak. Ini Iti Zulfiana ini dari Sumut, ya. Iti dari Palembang. Iya, tadi qari'ah kita, ya, dari Sulawesi Tenggara, ya. Alhamdulillah banyak sekali. Berapa persentase, Pak Alif? Sudah join 51, Pak. 51 orang dari seluruh Indonesia. Iya, Pak. Baik, teman-teman, ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Direktur yang saya hormati. Jadi ada dua informasi penting dari Pak Direktur tadi, bahwasannya core bisnis penerangan agama Islam adalah penyuluh agama Islam seluruh Indonesia. Jadi bagaimana muka Direktorat Penerangan Agama Islam adalah
penyuluh agama Islam sebagai garda terdepan, sebagai pelaksana tugas dalam hal berdakwah. Pada saat ini juga tadi Pak Direktur sampaikan, tantangan yang paling besar adalah bagaimana kita bisa menyampaikan dakwah tidak hanya melalui media konvensional atau tatap muka langsung. Pada saat ini kita menghadapi era new normal, diharapkan penyuluh agama Islam, bagaimana Bapak Ibu selaku pembina di bawah di daerah bisa selalu memberikan dan memberi motivasi kepada penyuluh agama Islam kita di daerah. Kemudian juga saya juga mau menyampaikan sedikit info tambahan yang terhormat Pak Direktur dan Amir, bahwasannya ada beberapa penyuluh juga yang sudah aktif, contoh dalam pembinaan mental pada mereka yang menjadi ODP, itu contohnya di Jogja. Kemudian ada juga yang bergerak di bidang pangan, bagaimana di daerah Hanafi, itu kemarin Hanafi di daerah, saya lupa, di Inhil kalau nggak salah, di Lihir kalau nggak salah, saya lupa. Kemudian dan lain-lainnya, semua penyuluh agama Islam ternyata di bawah di daerah juga telah bergerak, telah melakukan tugas dan fungsinya, tidak hanya semata-mata sifatnya sosialisasi dan dakwah, bahkan terjun langsung sifatnya charity, sosial, bantuan segala macam dengan segala keterbatasannya. Dan saya juga sampaikan, kami juga sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, terus memberikan motivasi dan masukan kepada penyuluh agama Islam bagaimana berjaya dan kemudian bisa tampil di media-media manapun, media radio, televisi, bahkan media sosial. Kami juga sangat menunjukkan bahwasannya masing-masing penyuluh mempunyai channel, minimal channel YouTube, juga bisa mensiarkan nama penyuluh agama Islam. Sementara saat ini sampai tahun 2020 ini peran penyuluh agama Islam belum secara masif terasa di media. Itu tambahan informasi sebelum kita mendengarkan sedikit tambahan informasi dari PLH Subdit Penyuluh Agama Islam. Saya juga sampaikan lagi, apabila Bapak Ibu nanti ingin menyampaikan kendala atau masukan atau share, bisa memanfaatkan menu reaction yang ada di gadget Bapak Ibu masing-masing. Baik, selanjutnya saya berikan waktu kepada Haji Amirullah MA untuk memberikan informasi dan mengarahkan kita semua apa sih yang sudah dirumuskan oleh kita di Subdit Penyuluh Agama Islam dalam menghadapi 2020 sampai dengan 2024. Padanya saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dulu yang lain supaya jelas kedengaran. Pak Kabid dari seluruh Indonesia, para kasih, moderator, ada juga kasih evaluasi Pak Faiz dan seluruh peserta Zoom meeting pagi ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahmi walau di tengah pandemi 19, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari segala penyakit. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Bang Amir storing dia. Storing ya? Kurang kedengaran. Ada yang aktif pada tempat yang sama. Mungkin ya. Kalau ada yang aktif di sekitar Pak Amir mungkin suruh nonaktifkan. Ya. Ya. Baik. Masih storing ya? Bapak sedikit. Kalau Bang Amir merekam sekalian dikecilkan saja, Bang. Iya, storing. Ya, baik. Para Pak Kabid dan
para kasih seluruh Indonesia, mohon izin menyampaikan beberapa hal. Hanya menambahkan beberapa hal yang terkait telah disampaikan oleh Pak Tut. Yang pertama, saya melihat ada gelombang yang berbeda di antara provinsi. Misalnya penyuluh agama di daerah Jawa misalnya kita lihat cukup aktif dan perannya di berbagai macam media, termasuk media sosial. Tapi ada beberapa juga penyuluh di beberapa provinsi juga yang belum kelihatan kinerjanya. Nah, ini nanti boleh kita diskusikan terkait dengan pemahaman kita soal penyuluh agama. Kita sama-sama tahu bahwa penyuluh agama memang baru bangkit di 2016 setelah kita melakukan rekrutmen secara terbuka di seluruh Indonesia. Penyuluh agama mulai dikenal, penyuluh agama mulai mendapat perhatian dari berbagai macam pihak sejak kita lakukan reformasi lah ya. Kita rekrut penyuluh agama berdasarkan merit system dengan sistem yang terbuka. Nah, setelah kita melakukan rekrutmen dengan baik ini, hampir di seluruh Indonesia, kabupaten kota, pasti yang selalu diminta adalah kinerjanya. Bagaimana mengukur kinerja penyuluh agama di seluruh Indonesia yang jumlahnya begitu luar biasa, 50.000, jadi 45.000 yang non-PNS, hampir 5.000 yang PNS. Nah, saya mau ini kita sepakati penyuluh agama itu ada dua tugasnya. Yang pertama adalah menyampaikan pesan-pesan agama, yang kedua adalah menyampaikan pesan-pesan pembangunan melalui bahasa agama. Nah, ini dua tugas ini belum banyak apalagi menyampaikan pesan-pesan pembangunan melalui bahasa agama belum kita banyak lihat dan terukur. Kalau misalnya dia menyampaikan pesan-pesan agama, bagaimana mengajarkan tauhid, fikih, buta surah Al-Quran dan lain-lain ini memang cukup juga banyak terasa, tapi penyuluh agama menyampaikan pesan-pesan pembangunan melalui bahasa agama ini perannya masih belum signifikan. Nah, dalam bahasa yang sering saya kemukakan di mana-mana, penyuluh agama ini ya Ustadz plat merah. Dia adalah kiainya negara. Dia adalah Ustadz NKRI. Nah, saya mau ngajak pemahaman kita sama soal penyuluh agama. Penyuluh agama bukan cuma guru TPA. Penyuluh agama bukan cuma mengajar mengaji. Penyuluh agama bukan cuma menyampaikan pesan-pesan agama, tapi juga pesan-pesan pembangunan melalui bahasa agama. Dalam bahasa yang sering kita sebut, dia adalah Ustadz plat merah, kiainya negara. Jadi ada dua tugas dia, menyampaikan pesan agama dan pesan-pesan pembangunan melalui bahasa agama. Nah, saya lihat ini tidak merata hampir di seluruh provinsi. Kalau Jawa, Jakarta, kita lihat banyak memang peran-perannya penyuluh agama mulai kelihatan di bidang lain, tapi beberapa provinsi di tempat yang lain saya belum melihat penyuluh agama yang banyak cukup signifikan perannya di bidang penyampaian pesan pembangunan melalui bahasa agama. Nah, kalau pesan-pesan agama misalnya dalam Renstra Bimas Islam atau RPJM ini ya kan, ini misalnya meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Nah, ini kan bisa diukur misalnya seberapa punya getaran penyuluh agama di masyarakat, seberapa manfaat penyuluh agama, hadirnya penyuluh agama di masyarakat. Apakah kehadiran penyuluh agama
di tengah-tengah masyarakat yang jumlahnya 50.000 orang ini cukup terasa di masyarakat. Apakah masyarakat meningkat kesalehan sosialnya? Apakah masyarakat semakin taat beribadah, semakin meningkat kesalehan sosial sesama masyarakat. Nah, ini yang pertama. Nah, ini juga kan sebagai salah satu prioritas kinerja Bimas Islam. Yang kedua adalah yang menurunnya misalnya buta aksara Al-Quran, terus kesadaran zakat dan wakaf masyarakat, keluarga sakinah. Ini kan pesan-pesan agama yang terus kita gaungkan. Nah, dalam pesan-pesan pembangunan melalui bahasa agama misalnya, penyuluh agama ini apalagi di rencana strategis Bimas Islam 2020 sampai 2021, sejauh mana penyuluh agama mampu mengkampanyekan moderasi beragama di tengah masyarakat dan binaannya. Sejauh mana penyuluh agama dapat meminimalisir konflik agama. Sejauh mana penyuluh agama mampu mengembangkan dan menciptakan kerukunan umat beragama. Nah, ini pesan-pesan pembangunan yang harus disampaikan, yang juga misalnya negara ini berharap ujung tombaknya adalah penyuluh agama. Karena memang dialah yang sangat berperan di masyarakat, yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Nah, itu saya kira jadi kita samain dulu persepsi kita penyuluh agama. Jadi saya melihat masih di beberapa provinsi penyuluh agama adalah ya guru ngaji saja, guru TPA saja, tapi sudah kita kembangkan menjadi penyuluh agama adalah alat negara. Dia adalah menyampaikan pesan-pesan agama dan pesan-pesan pembangunan melalui bahasa agama. Dia adalah kiainya negara, Ustadz NKRI lah. Jadi tidak boleh ada penyuluh agama yang anti negara, tidak ada boleh penyuluh agama yang karena dia dibayar oleh negara, digaji oleh negara, maka penyuluh agama jangan sampai punya konflik interest, konflik kepentingan antara dia sebagai penyuluh agama dan sebagai alat negara. Nah, yang kedua yang mau saya sampaikan adalah zaman sudah berubah, ini era disrupsi, semua orang melakukan kegiatannya melalui media sosial. Peran ustadz, peran kiai sekarang banyak digantikan oleh Google. Kalau misalnya penyuluh agama tidak mengembangkan dirinya untuk melakukan dakwah via media sosial, tidak melakukan update dakwahnya, update penyuluhannya melalui media-media yang menjadi keharusan saat ini, saya kira juga penyuluh agama nanti akan ketinggalan. Hari ini kita punya 50.000 penyuluh agama, tapi belum kelihatan perannya pada dakwah melalui medsos. Misalnya kita lihat di YouTube saja, belajar tata cara wudhu yang baik saja, belum ada yang dari penyuluh agama. Tata cara sholat yang baik saja belum ada yang keluar di YouTube yang oleh penyuluh agama. Kita punya 50.000 penyuluh agama, tapi masih banyak yang melakukan penyuluhannya secara konvensional. Padahal hari ini zaman sudah berubah. Kalau misalnya satu penyuluh wajib melakukan penyuluhan 8 kali sebulan, ya kan? Dan ini kita wajibkan untuk melakukan penyuluhannya melalui media sosial, maka akan ada 8 kali 50.000 penyuluh, akan ada 800.000 video penyuluhan kreatif penyuluh agama di YouTube. Akan sekian ratus ribu, banyak sekali video-video dakwah yang kreatif, inovatif, yang berwawasan kebangsaan yang bagus, yang keluar dari penyuluh agama. Nah, era pandemi ini, era kita di tengah COVID-19, di mana penyuluh agama tidak bisa melakukan penyuluhan tatap muka dengan para jamaah dan binaannya, saya kira inilah momentumnya
momentumnya penyuluh agama menguasai medsos, penyuluh agama menguasai YouTube, penyuluh agama menguasai Facebook dengan kekuatan 50.000 itu, dengan kewajiban 8 kali melakukan penyuluhan dalam sebulan. Nah, kalau getaran penyuluh agama ini bisa terlihat, bisa kompak dan bisa luar biasa, kita bisa menguasai media sosial misalnya, apalagi di bulan ke depan ini, Juli Agustus ini kita punya problem yang sama-sama kita paham. Anggaran penyuluh agama hanya tersedia 8 bulan di tahun 2020 ini. Masih kurang 4 bulan anggaran kita honornya sekitar 180 miliar. Saya kira ini momennya kalau Juli Agustus ini kita ramaikan medsos dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan kreatif inovatif, dengan dakwah-dakwah inovatif dan kreatif penyuluh agama. Kita booming, kita kuasai medsos penyuluh agama. Dan ini menjadi reasoning kita kuat bagaimana honor penyuluh bisa menjadi momentum untuk meminta anggaran penyuluh, karena kita mampu membuktikan bahwa penyuluh agama ini penting, penyuluh agama ini hadir di negara ini, ya kan? Anggaran negara yang dikeluarkan untuk penyuluh agama punya impact, punya terhadap kepentingan negara, terhadap program-program negara. Saya kira itu. Jadi karena anggaran kita ini dari negara, saya kira juga penyuluh agama harus mampu membuktikan bahwa dia penting dan hadir di negara ini. Nah, ini saya kira para pemangku tusi penyuluh agama dari seluruh Indonesia, kita harus punya frame yang sama, harus punya visi yang sama. Bagaimana penyuluh agama ini menjadi penting dan hadir di negara ini. Tentu saja saya yakin kalau misalnya penyuluh agama dianggap penting dan hadir di negara ini, kesejahteraan penyuluh agama dan soal anggaran dan lain-lain tentu saja juga menjadi perhatian pemerintah setelah kita buktikan kinerja. Saya kira itu ini Pak Moderator, pemantik saja, karena saya hanya menambal apa yang disampaikan oleh Pak Direktur. Saya kira kita lebih pada kinerja dan pemahaman yang sama kita soal penyuluh agama. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik. Terima kasih informasi tambahan dari pelaksana harian Kasubdit Penyuluh Agama Islam kita, itu Bapak Haji Amirullah MA. Saya bisa tarik kesimpulan bahwasannya kita harus samakan gelombang kita. Jangan hanya di Pulau Jawa saja, minimal juga diikuti di daerah yang lainnya. Tema kita masih sekitar peningkatan kompetensi penyuluh agama Islam dan pengukurannya bagaimana penyuluh agama Islam bisa berkinerja. Kami juga informasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwasannya bulan lalu kita sudah bersurat bahwasannya anggaran yang ada di pusat tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tatap muka. Sebenarnya tahun ini kita sudah mengagendakan pertemuan kurang lebih itu sebanyak 3 kali. Pemangku tusi di daerah juga kita panggil ke pusat, namun karena kendala juga kita harus mengikhlaskan anggaran yang ada bisa di-refocusing untuk penanganan pandemi COVID-19. Kemudian juga saya sampaikan bahwasannya apabila Bapak Ibu di daerah masih ada anggaran yang tidak terkena refocusing kaitannya dengan penyuluh agama Islam, yaitu juga kami juga tahun lalu sudah menganggarkan sampai ke tingkat kabupaten kota untuk pembimbingan bagaimana penyuluh bisa melakukan dakwah via medsos secara teknis. Apabila itu masih tersedia anggaran, maka lakukan saja dengan berbagai media. Kemudian juga saya juga sudah menganggarkan pelaksanaan pemilihan penyuluh agama Islam teladan nasional, bahwa di pusat tidak juga bisa mengadakan kegiatan tersebut, maka apabila masih ada tersedia di anggaran bisa direvisi untuk
kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembinaan terhadap penyuluh agama Islam. Kaitannya tema kita masih berada di sekitar moderasi beragama dan kemudian bagaimana penyuluh agama Islam bisa hadir pada ruang-ruang media sosial. Dan itu juga sangat bisa dilihat oleh mitra kerja kita di Kementerian Keuangan dan Bappenas yang lagi-lagi setiap bulan, setiap hari menuntut kinerja penyuluh agama Islam yang pertama ditanyakan. Kemudian juga kami juga di pusat selalu melakukan perbaikan-perbaikan kaitannya dengan sistem formasi, kemudian program-program apa yang kaitannya dengan inovasi di penyuluh agama Islam bisa dilakukan, kemudian sifatnya sosialisasi atau pembinaan terhadap pemangku penyuluh agama Islam juga kami terus melakukan perbaikan-perbaikan juga dalam hal regulasi penyuluh agama Islam yang saat ini masih bentuknya masih draft, masih dalam tahapan koreksi di bagian Ortala. Kemudian saya juga sampaikan kepada Bapak Ibu yang terhormat, para kabid dan para kasih yang saya hormati, apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau masukan sifatnya, kami persilakan Bapak Ibu untuk menekan nomor reaction. Saya bisa nanti Bapak Ibu bisa langsung mengaktifkan kode mute di Bapak Ibu masing-masing. Monggo yang pertama saya persilakan Ibu Haji Munawar dari Sulawesi Tenggara, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati LH Kasubdit Penyuluh Dirjen Bimas Islam Kemenak RI. Yang saya hormati moderator, para Kabid Penais se-Indonesia beserta Kasipai dan ESI se-Indonesia. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan kepada kami terkait dengan Coffee Morning, pelaksanaan tugas penyuluh agama Islam di masa new normal. Yang perlu saya sampaikan ada beberapa hal terkait dengan sistem pelaporan penyuluh agama Islam. Di Sulawesi Tenggara, kami telah mengirimkan surat ke Kemenak 17 Kabupaten Kota terkait dengan penyampaian sistem pelaporan kinerja penyuluh. Di Sulawesi Tenggara kami bagi menurut zona, yaitu zona hijau sesuai dengan surat yang kami terima. Zona hijau itu masih tetap mengikuti protokol kesehatan. Selanjutnya bahwa untuk sistem pelaporan itu kami bagi menjadi 2. Di masa COVID dan pada saat new normal. Di masa new normal ini, kami anjurkan kepada para penyuluh untuk tetap pada zona hijau tetap melakukan pembinaan, tetapi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk masalah pelaksanaan penyuluh teladan di Provinsi Sulawesi Tenggara itu sudah dialihkan ke COVID. Kemudian untuk beberapa 17 kabupaten kota itu kurang lebih sudah dialihkan juga ke COVID. Tetapi masih ada beberapa kabupaten yang masih ada dananya, sehingga kami sampaikan bahwa bagi kabupaten yang masih mempunyai anggaran dana untuk pemilihan penyuluh teladan itu bisa dialihkan ke kegiatan penyuluh agama Islam. Selanjutnya masukan dari kami bahwa kita tahu bersama bahwa penyuluh agama Islam ini merupakan garda terdepan Kementerian Agama. Oleh karena itu, kegiatan atau organisasi mengenai penyuluh ini kalau bisa itu tolong ditertibkan.
terutama yang pertama itu masalah Pokjaluh. Untuk Pokjaluh, mohon disempurnakan bagaimana kita mengorganisir secara terpusat. Ini penyuluh bisa kita organisir dari pusat, provinsi maupun ke kabupaten. Kita punya kekuatan untuk menggerakkan seluruh penyuluh se-Indonesia, entah itu fungsional maupun penyuluh non-PNS. Namun, kalau kita berdayakan, misalnya Pokjaluh, kelompok kerja penyuluh fungsional, dan atau forum komunikasi penyuluh agama Islam, maka bahwa kita akan menguasai media sosial dengan kegiatan-kegiatan penyuluhan, dalam artian bahwa itu sangat sinkron. Jelasan dari Pak Direktur tadi disambung dengan Bang Amir bahwa seberapa pengaruhnya penyuluh agama Islam itu di media sosial. Sehingga yang saya inginkan di sini adalah mohon ditertibkan untuk organisasi penyuluh. Yang pertama itu Pokjaluh. Sehingga dari organisasi penyuluh ini kita bisa menguasai media sosial. Kemudian selanjutnya adalah mohon untuk ditertibkan forum komunikasi penyuluh agama Islam, sehingga dari pusat ke provinsi sampai dengan kabupaten itu kita satu visi, satu misi, sehingga apapun yang diinginkan oleh subdit penyuluhan Kemenak RI itu kita bisa satu visi dan misi dengan menggerakkan penyuluh ini. Saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Haji Munawar dari Sulawesi Tenggara. Kita langsung saja beri kesempatan kepada PLH Kasubdit Penyuluh Agama Islam, dan nanti apabila di sini juga hadir rekan saya, senior saya yang terhormat Bapak Haji Faiz Fayat. Beliau adalah kasih evaluasi penyuluh agama Islam apabila ingin ada yang disampaikan dan ingin menambahkan dari tanggapan rekan-rekan para pemangku tusi di daerah yang terhormat, para kabid dan para kasih di Kanwil Kemenak Provinsi seluruh Indonesia. Baik, Bang Amir, monggo silakan. Jadi Pak Alip, biarin para kabid, para kasih menyampaikan gagasan, ide, dan pertanyaan, biar nanti kita rangkum. Jadi baik, tidak satu langsung dijawab itu. Silakan. Baik. Ya, baik. Yang terhormat para kabid dan para kasih, ada lagi yang Pak Misbah Salamu ya. Pak Sukri. Oh, Pak Sukri dulu, sorry. Mohon izin. Baik, Pak Sukri, kasih Penais Kanwil Kemenak Sulbar, monggo disilakan, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator yang saya hormati, Bang Amir selaku PLH Subdit penyuluhan, ya kita doakan mudah-mudahan ya langsung aja lanjut di situ nanti insya Allah ya. Doakan semua. Bapak-bapak sekalian, teman-teman para kasih, ya bapak-bapak para kabid se-Indonesia, saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh dua narasumber tadi, Pak. Yang jelas kita inginkan bagaimana kinerja penyuluh agama Islam, apa itu PNS maupun non-PNS, itu selalu saja mereka bisa meningkatkan kompetensi atau kinerjanya. Saya ingin sampaikan melalui forum ini, forum Zoom meeting ini, bahwa kami di Sulawesi Barat memang juga Pak, moto kami ini tiada hari tanpa kerja. Bahkan ini penyuluh kami katakan, walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini, tetapi objek penyuluhan harus kita tata dengan baik, ya bagaimana protokol kesehatan. Bahkan ini kami informasikan kepada Bang Amir, Bapak Direktur juga, bahwa banyak sekali penyuluh. Jadi saya kira ada hikmahnya juga ini COVID-19, Pak. Kenapa? Sebab memang penyuluh semakin meningkatkan bagaimana edukasi-edukasi itu seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, menyampaikan bahwa di sinilah nampak kebenaran ajaran-ajaran agama kita, bagaimana dengan protokol kesehatan, menjaga kebersihan, menjaga jarak, dan sebagainya, dan sebagainya. Hanya memang ada satu lagi, Bang Amir, kalau ini saya ingin mungkin
kendalanya bagi teman-teman penyuluh, kadang mereka melaporkan kepada saya bahwa Pak Kasih, kami ini kalau di KUA itu susah sekali itu mendapatkan anggaran-anggaran. Jangankan itu anggaran ATK saja ini susah. Apalagi ya mereka perjalanan dinas membuat trik-trik bagaimana dengan video-video seperti yang Bang Amir yang PLH Subdit Penyuluhan yang menyampaikan tadi. Sebenarnya mereka punya keinginan, Pak. Bahkan sekarang ini di Sulawesi Barat itu hampir semua penyuluh yang PNS itu, Pak, memiliki video. Jadi kami tekankan itu memiliki video. Bahkan kami selama masa pandemi COVID-19 ini, semua media-media, Pak, radio yang ada di Sulbar itu, Sulawesi Barat, yang swasta maupun yang milik pemerintah, termasuk juga televisi-televisi, itu kami bagi habis, Pak. Kami berikan kesempatan kepada penyuluh untuk mengisi itu. Bahkan ya, alhamdulillah semuanya terorganisir dengan bagus dan terlaksana dengan bagus. Jadi alhamdulillah, Pak, kami tetap sinergi seperti apa yang disampaikan oleh Bang Amir, bahwa ingat Anda ini diberikan insentif, diberikan apa saja oleh pemerintah. Makanya ya, kalau saya bisa katakan, usahakan ya janganlah seperti apa yang tidak kita inginkan itu dilaksanakan. Artinya itu bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah kita. Itu saya kira jelas. Yang saya cuma mau ada penekanan teman-teman dari pusat. Bang Amir, ini kadang ini teman-teman para penyuluh agama yang PNS, apalagi yang non PNS, Pak, mereka kadang mengeluh, mereka mau buat aktivitas apa, tapi memang kendala-kendalanya itu terkendala dengan ya berbagai macam ya, termasuk juga kadang ATK juga tidak ada atau apa mereka punya perjalanan dinas atau apa. Baik, tapi terima ya, kasih. lumayanlah, Saya kira ada satu lagi, Pak. Satu lagi. Silakan, Pak. Silakan. Saya cuma mau tanya ini tentang ini yang pernah ada sekarang ini tentang jabatan, tentang fungsional yang istilahnya itu, Pak, semua yang ada informasi itu kan mau di FT-kan, Pak. Bagaimana dengan kami yang dikasih yang menangani mungkin penyuluh ini, kasih penyuluh atau kasih penerangan agama Islam yang notabene-nya ini ada sistem informasi, ini bagaimana imbas, bagaimana bias? Apakah mungkin GFT dan itu bagaimana modelnya? Mohon penjelasan mungkin dari Bang Amil mungkin yang sudah ada konsep-konsep itu untuk kedepannya, Pak, untuk 2021 yang akan datang. Terima kasih, Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Syukri dari Sulbar, Sulawesi Selatan. Pak Misbaudin dari Sulawesi Selatan. Satu-satu ya, Pak. Baik, Sulawesi Selatan, monggo silakan Pak Misbaudin. Baik. Singkat saja, Pak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Direktur yang kami hormati, PLH Kasubdit dan pengarah, Bapak Moderator, serta seluruh ya, yang pertama dulu kabit kami yang juga ikut monitoring hari ini. Kemudian kepada seluruh teman-teman Kepala Seksi se-Indonesia, kami tentu lebih awal menyampaikan minal aidin wal faizin. Kemudian yang kedua, kami ingin sampaikan bahwa selama era pandemik 19 ini, penyuluh di Sulawesi Selatan yang dengan jumlah 2.206 ini, di beberapa kabupaten kota kita sudah melakukan meeting secara berkala, yang mana di dalamnya tentu kita sudah menyampaikan beberapa hal, baik menyangkut surat edaran dari Menteri, demikian pula kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh Pak Direktur terkait masalah bagaimana pelaksanaan penyuluhan selama masa pandemi. Nah, oleh karena itu yang pertama bahwa kami sudah melakukan pembinaan melalui meeting zone ini. Kemudian yang ketiga selanjutnya bahwa memang perlu mungkin format seragam yang harus disampaikan oleh Pak Direktur dalam ini Pak Kasubdit untuk dijadikan pedoman, karena terus terang saja bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan aktivitas para penyuluh kami di Sulawesi Selatan ada yang memang melakukan kegiatan melalui media, melalui spanduk, melalui AWI dan lain sebagainya. Juga ada
beberapa penyuluh kita yang memang terlibat langsung menangani COVID-19 ini, yaitu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Sehingga dengan format yang ada yang mungkin bisa diseragamkan, nanti pada saat pelaporan beliau-beliau bisa menuliskan kegiatannya melalui format itu, dan itu bisa menjadi dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan pada saatnya. Ya, termasuk tentu ketika data-data atau dokumen-dokumen kegiatan diminta pada satu saat, utamanya pada saat pencairan honor mereka untuk non-PNS, itu laporan bisa dipertanggungjawabkan karena memang ada format khusus. Ya, karena memang kegiatan sekarang ini ya mungkin kegiatan yang lain daripada yang lain. Nah, seperti digambarkan tadi. Jadi mungkin format itu yang perlu kita seragamkan. Kemudian, ya seperti saya katakan tadi bahwa alhamdulillah penyuluh kita terlibat langsung juga di penanganan COVID. Ya, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dengan tim gugus di Sulawesi Selatan ini, termasuk pada saat pemulasaran jenazah yang memang di Makassar itu di sekitar Gedung Manunggal. Itu sekadar laporan. Kemudian saya menyambung informasi dari Pak Syukri dari Sulawesi Barat, yang kita tahu bahwa sekarang ini sedang diusul ada jabatan di setiap bidang yang difungsionalkan. Ya, khusus untuk di Sulawesi Selatan tentu di tusi saya. Karena tusi saya ini atau nomenklaturnya seksi saya atau kita sekarang ini adalah pembinaan penyuluh agama Islam dan sistem informasi. Nah, sepertinya sekarang itu dijadikan jabatan fungsional. Mungkin perlu disampaikan secara universal kepada teman-teman kami, khususnya pemangku tusi penyuluh ini, kira-kira apa pengaruh signifikan yang bisa mempengaruhi pelaksanaan kepenyuluhan. Iya, karena satu sisi bahwa mungkin bukan lagi struktural, di sisi yang lain harus ada komando dari provinsi ke kabupaten kota. Di sisi lain bahwa ketika sudah bicara fungsional itu berarti ya bisa dikatakan kekuatannya untuk memberikan ya istilah saya tekanan struktural ke bawah itu mungkin agak lebih longgar dibandingkan ketika kita menjadi kepala seksi penyuluhan agama Islam dan informasi, karena ada terkait istilah yang digunakan di situ. Nah, sekarang akan dijadikan jabatan fungsional. Nah, ya tentu Pak Kasubdi, Pak Direktur, Bang Amir tentu sudah menganalisa dan mungkin perlu disampaikan ke teman-teman. Ya, ke teman-teman ini bahwa ketika itu dijadikan fungsional, bagaimana ke depan untuk para kasih ini, apakah istilahnya, apakah tidak istilah dirugikan atau bagaimana? Karena mungkin kalau sudah difungsionalkan, mungkin kalau yang tadinya 4A ketika bicara Tuki mungkin juga akan mengarah ke 3D. Ya mungkin perlu pencerahan dari Bang Amir, dari Pak Kasudi, dari Pak Direktur mengenai hal ini. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang kami sampaikan. Baik. Terima kasih. Allahumma kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal disampaikan. Kemudian ada lagi, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Kepri. Assalamualaikum. Ya, sebentar Bapak, satu-satu ya. DKI Papua dulu lah. Papua. Sebentar, Pak Saiful Amri dari DKI kemudian tadi sudah beberapa kali mengaktifkan tombol reaction. Monggo, Pak, silakan Abah. Di unmute dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kasih penyuluh, para kabit, Pak Direktur, LK. Ini kalau bicara tentang penyuluh,
di DKI ini memang sedikit unik ya. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak PLH, Bang Amir, bahwa penyuluh itu Ustadz plat merah, kiai negara. Jadi jangan sekali-kali punya keinginan untuk membangun konflik interest dengan negara. Realitasnya di Jakarta ini masih ada penyuluh, bukan hanya penyuluh yang honorer, bahkan penyuluh fungsional, itu malah membangun konflik interest dengan negara. Artinya begini, ketika pada tanggal 24 Juni kemarin itu ada demo menyoal RUU HIP, kemudian dalam konten demonya itu ada teriak-teriak turunkan presiden apa segala macam, dan penyuluh ada di situ. Nah ini kan jadi aneh itu. Ini kok bisa Ustadz plat merah kemudian kiai negara ada di situ gitu. Kita sudah sampaikan itu ke pimpinan dan pimpinan juga sudah menegur. Alasan dia itu adalah hanya berpihak kepada Pancasila, dan pimpinan hanya mengatakan bahwa kalau untuk sekedar itu, dengan penyuluh itu melaksanakan tusinya sebagai penyuluh dengan benar, itu sesungguhnya sudah berpihak kepada Pancasila dan peraturan perundangan-undangan yang lain. Nah, bagaimana kemudian realitas ini dalam pandangan teman-teman di Bimas Pusat? Apakah ada ada panis atau segala macam buat penyuluh-penyuluh kita, baik honorer maupun fungsional, ketika mereka itu saya menerjemahkan kalau mereka turun demo segala macam itu, ya itu sudah membangun konflik dengan negara seperti itu. Apalagi kalau saya tuh patroli di medsos, itu Facebooknya penyuluh honorer itu masih banyak yang ngemplangi negara itu. Mohon pandangan dari Bang Amir nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Moderator Jambi. Ya, Pak Bang Herman ini, Bang Herman. Siap, Bang Herman deh. Setelah ini saya beri kesempatan Papua, Pak Kabid, Pak Musa yang terhormat. Kemudian Bang Herman dulu ya, saya persilakan Bang, silakan. Monggo singkat. Ya, siap, Dinda. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama terkait menghadapi COVID-19 ini, kita di Jambi masih tetap mematuhi aturan-aturan yang dikeluarkan dari Kementerian Agama, kemudian dari wali kota, kemudian dari gubernur gitu kan, masih tetap kita menjaga stabilitas dari keamanan, kenyamanan para jamaah kita yang khususnya di masjid-masjid, kemudian di majelis taklim. Itu yang pertama. Saya minta tolong kalau bisa, adakah langkah-langkah jitu yang untuk kiranya program kita jalan di dalam masa pandemik ini, program kita jalan tapi kita bisa aman gitu kan. Jadi langkah-langkah jitu, mungkin ada Pak Direktur mungkin yang membuat langkah-langkah ini untuk seperti apa penyuluh agama ini, tapi tidak berpedoman kepada kota besar gitu. Di kota kecil ini kan pemahaman pandemik itu sangat ini ya, sangat minim sekali gitu kan. Nah justru itu kami minta langkah-langkah ini yang pertama. Kemudian mungkin Pak Direktur bisa membuat instruksi ke bawah gitu kan, supaya dapat dipedomani para penyuluh fungsional maupun non fungsional ini. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan TUSI. Gitu kan. Tugas dan fungsi penyuluh itu sendiri, kemudian kami melihat macam contoh saja gitu, ada yang penyuluh agama kita ini semua ditempatkan di KUA. Nah, ditempatkan KUA. Sementara di KUA itu ada yang 3A gitu kan, KUA-nya ada yang 3A pangkatnya gitu. Sementara kita ada sudah 4B gitu, ada sudah 4C. Nah, ini agak membuat kesenjangan para KUA yang ada di kecamatan itu menerima kita gitu kan. Nah, alangkah baiknya langkah-langkah ini kembali kepada beberapa tahun yang lalu,
itu penyuluh yang madya atau yang utama itu berada di Kemenak Kabupaten dan Kota ataupun diletakkan di Kanwil. Nah ini mungkin saya rasa lebih efektif gitu kan, karena daerah binaannya juga di tingkat kota mungkin di kantor-kantor pemerintah gitu, mau di swasta, kemudian di Kanwil juga begitu gitu kan, ada kantor-kantor di tingkat provinsi, dinas-dinas gitu kan. Nah inilah yang mungkin kira-kira menjadi pikiran kita supaya penyuluh yang golongannya lebih tinggi ini ditempatkan di posisi di Kemenak atau di Kanwil gitu kan. Nah sementara yang 4C, 4B gitu kan berada posisinya di KUA gitu kan. Nah di KUA itu yang 3A KUA-nya, jadi serba tidak enak gitu, jadi tidak nyaman kerjanya gitu. Nah itu saja mungkin yang usulan dari Jambi kiranya dapat direkomendasi oleh Pak Dir. Terima kasih Adinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang Herman masukannya, inputnya. Kemudian kami persilakan dari Papua ini Pak Kabit, Pak Musa ini. Monggo silakan Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Direktur, Pak PLT Kasubdit Penyuluh Bang Amir, yang saya hormati Bapak Ibu, para kabit seluruh Indonesia, para kasih yang hari ini sudah bergabung di virtual kita di siang hari ini, kalau Papua sekarang siang, lagi sholat duhur. Saya pikir untuk Papua, kinerja penyuluh memang mulai dari angkatan 3 tahun yang lalu. Mana ke sholat duhur tengahnya tuh? Mana di sholat duhur ini ya? Sholat duhur gitu? Oh, sekarang. Sebentar Pak, sebentar. Ya, Papua mulai pengangkatan pertama mulai tahun 2000 yang pertama itu ya kami sudah kinerjanya di Papua ini cukup baik ya untuk penyuluh. Situasi pandemi ini juga yang penyuluh yang baru ini mereka tetap melaksanakan tugas di lapangan yang dibagi oleh Kemenag itu di seluruh KUA yang ada di Papua. Tanggal 23 yang lalu saya berkunjung ke Kabupaten Kerom. Saya melihat langsung mereka ada di situ dibagi per sip, ya, sip-sipan begitu. Jadi hari 2 orang, besok 2 orang lagi. Khusus di Kabupaten Kerom. Mohon maaf ini saya bergabung baru saja tanggal 12 kemarin dilantik dari Kabit. Mohon maaf senior saya di Kabit seluruh Indonesia. Saya izin bergabung hari ini dan saya menyampaikan keluhan mereka di lapangan saja Pak Amir dan Pak Direktur bahwasanya finansial mereka di lapangan tidak cukup, tidak sepadan dengan apa yang mereka kerjakan di lapangan. Pada prinsipnya mereka hanya meminta fasilitas. Boleh kita fasilitasi mereka dengan roda 2, kemudian laptop dan printer. Kalau mereka miliki itu mungkin masih bisa membantu untuk mengurangi biaya yang mereka keluarkan dari gaji 1 juta. Nah, jadi kami di Papua ini medannya memang berbeda mungkin dengan teman-teman daerah lain. Jadi dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain itu kan butuh penerbangan. Kemudian dari khusus di daerah dekat perkotaan, ya contohnya di Kabupaten Kerom, dari satu distrik ke distrik yang lain itu sangat berjauhan, Pak. Ini keselamatan buat penyuluh kita yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur, Pak PLT Kasubdit bahwa mereka itu garda terdepan. Ya barangkali garda terdepan ini kita buktikan dengan mungkin fasilitas yang memadai sehingga mereka juga merasa ada perhatian dari pemerintah. Kalau soal gajinya kita tidak bicara karena itu urusan yang lain, tapi mungkin motor ataupun laptop mungkin dari kita bagaimana cara kita bisa berikan kepada mereka, apa bisa menurut aturan untuk diberikan kepada penyuluh yang non PNS. Itu barangkali itu Bang Amir dan Pak Direktur, mudah-mudahan penyampaian saya dari keluhan teman-teman di lapangan ini bisa diakomodir. Walaupun mungkin dari sisi aturan
dinas dan lain sebagainya itu mungkin masih Riau tanda ya, tanya Pak. bagi saya kemarin sampai tapi mudah-mudahan ini keluhan yang ada di lapangan. Ya, saya sampaikan ini mudah-mudahan dengan penyuluh di pusat bisa ada. Baik, Pak Kabid dari Papua, kami sudah bisa pahami ini isinya adalah keluhan bagaimana di Papua sana yang jauh lokasinya secara finansial maupun fasilitas. Ya, baik, Bang Amir, mohon izin Pak Kabid dan para kasih, ini karena waktunya di wilayah timur sudah mulai zuhur ya. Saya kasih kesempatan satu orang lagi ya, Pak Asril dari Riau ya. Pak Asril dari Riau ini terakhir menyatakan pertanyaan ataupun sekedar share kepada kita. Jadi saya kasih tambahan satu lagi Pak Asril ini karena sudah 5 penanya dengan Pak Asril 6. Kami silakan Pak Asril dengan singkat padat ya. Makasih. Monggo silakan Pak Asril. Belum terdengar Pak Asril, diaktifkan dulu mode mute-nya, unmute-nya diklik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Asril. Saya cuma singkat saja Pak. Itu masalah absen daripada penyuluh agama non PNS itu di masing-masing daerah maupun di masing-masing kabupaten kota itu ada yang mewajibkan mereka masuk setiap hari Pak. Jadi kalau memang ada petunjuk edaran dari pusat itu kan surat itu bisa kita sampaikan ke daerah kita masing-masing, apakah mereka cuma waktu ada kegiatan aja bisa masuk atau mungkin hal-hal yang lain. Ada di satu kabupaten mereka itu mewajibkan para penyuluh itu untuk masuk setiap hari. Kalau kita lihat, tapi kalau PNS, penyuluh PNS itu tidak ada masalah, pertama mereka wajib masuk setiap hari. Itu memang kalau ada edarannya Pak. Baik. Jadi ada suatu kesepakatan kita bersama. Jadi supaya kami pun dikasih penyuluh di setiap provinsi bisa menyampaikan ke masing-masing kabupaten yang ada di Riau. Kemudian tadi sudah juga disampaikan Pak itu masalah anggaran bagi PNS, penyuluh PNS yang di daerah itu sekarang kan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi mereka mengeluh sekali, mereka bikin kegiatan, anggaran tidak ada. Masa yang bisa kita posisikan sebagian daripada anggaran kita untuk khusus untuk penyuluh. Kemudian yang terakhir Pak itu masalah contoh laporan. Kesepakatan kita contoh laporan di masa COVID itu Pak ada keseragaman daripada kita semua ya kalau apa modelnya dan bentuknya model apa. Mohon kalau ada kita mohon untuk share di masing-masing provinsi yang ada di Indonesia. Rasa itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Asril dari Riau. Baik, kita beri kesempatan bagi Pak, kita sudahi ya sesi tanya jawab karena waktu sudah menunjukkan jam 11. Timur satu lagi boleh moderator? Izin Pak, karena setelah ini kita juga ada pertemuan Monakosah Anggaran 2021. Ini juga sangat menentukan bagi kita semua. Assalamualaikum. Mohon izin tanpa mengurangi hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian, mohon izin karena hari ini jam 11 nanti kita ada jadwal Munakosah Anggaran 2021. Ini kaitannya masa depan kita di 2021 Bapak Ibu. Jadi juga tanpa mengurangi rasa hormat kami, kita sudahi sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan dulu, kita berikan kesempatan dulu kepada Bang Amir dan apabila nanti Pak Faiz ingin menambahkan. Jadi ada kesimpulan Bang Amir beberapa yang sama terkait dengan pertanyaan dan keluh kesah. Yang pertama, bagaimana sistem pelaporan kita di masa new normal, kemudian kaitannya dengan pelaksanaan pembinaan terhadap penyuluh pembuatan kaitan dengan pembuatan video yang sudah sempat kita anggarkan sampai ke kabupaten kota, 514 kabupaten kota di 2020. Kemudian adakah format khusus yang mengatur tentang pelaporan pelaksanaan kerja selain di era new normal? Kemudian punishment, adakah punishment yang bisa diberikan kepada para penyuluh agama Islam yang
harusnya notabene mendukung dari kebijakan-kebijakan pemerintah, sementara malah dalam tanda kutip melawan kebijakan pemerintah. Kemudian ada juga yang bertanya tentang langkah jitu yang harus dilakukan. Adakah instruksi dari Direktorat Penerangan Agama Islam yang kaitannya juga langsung instruksi kepada penyuluh dalam tahapan era new normal, bagaimana mereka juga bisa keep healthy. Kemudian selanjutnya keluhan tentang finansial dan fasilitas yang belum memadai. Selanjutnya juga adakah edaran yang bersifat edaran tentang absen penyuluh di era new normal, kaitannya apakah diadakan piket atau bagaimana nantinya bisa ditindaklanjuti. Kemudian juga satu lagi yang sangat penting, ini juga menjadi keluh kesah nasional para pemangku tusi, kaitannya dengan penyederhanaan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional tertentu, kaitannya di pelaksanaan tugas-tugas pembinaan penyuluh agama Islam. Monggo disilakan Bang Amir. Mungkin ada tambahan sedikit dulu, Mas. Ada tambahan sedikit terlupa tadi dari Sulsel. Ya Bapak, mohon izin kita berikan dulu kesempatan kepada Bang Amir ya Pak. Mohon izin Pak, untuk menghemat waktu Pak. Baik, terima kasih. Silakan Bang Amir. Ya, terima kasih. Mohon izin Pak Kabid, Pak Parakasi. Ini ada draft rencana strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2020-2024. Nanti mungkin draft ini, tapi masih draft ya, karena belum final, belum ditandatangani Pak Dirjen. Saya kira ini juga nanti isinya cukup membahagiakan atau juga nanti ini kita share kalau sudah jadi. Tapi paling tidak begini, saya mau cerita dari bagaimana penyuluh sebelum 2016 dan setelah 2016. Kita baru saja bangkit, kita baru saja melakukan reformasi, saya kira terkait dengan penyuluh agama, terutama penyuluh agama Islam non-PNS. Hari ini alhamdulillah menurut saya kita dapat apresiasi dari berbagai macam pihak, dibuktikan dengan kita sudah melakukan MOU dari Kemeninfo, dari BNPT, dari Kemenkumham, dari berbagai LSM, ada gairah bahwa penyuluh agama ini semakin dilirik, semakin seksi, dan semakin dikenal di masyarakat. Nah, ini tentu saja bisa menjadi berkah buat penyuluh agama ke depan. Misalnya begini, kita memang karena baru mulai 2016 ini, kita bandingkan dengan misalnya CPNS guru. Guru itu CPNS-nya sampai puluhan ribu, Pak. Atau perawat, itu CPNS-nya sampai puluhan ribu. Artinya negara ini membutuhkan guru, tenaga pendidik. Negara ini sangat membutuhkan perawat. Pertanyaannya adalah kenapa CPNS penyuluh agama hanya 34 buat Islam atau 60 secara keseluruhan. Jauh sekali dibanding dengan CPNS guru udah sampai regulasinya sampai undang-undang. Berapa seniman yang menciptakan lagu tentang guru, Iwan Fals dengan Umar Bakri dan lagu-lagu segala macam. Ada film tentang guru, Laskar Pelangi dan lain-lain yang menceritakan tentang bagaimana perjuangan guru dan murid dan lain-lain. Nah, hari ini penyuluh agama baru bangkit sejak 2016. Kita menurut saya belum mampu menunjukkan bahwa penyuluh agama ini penting. Kita belum mampu menunjukkan kepada negara penyuluh agama ini sepenting guru atau sepenting perawat. Dibuktikan dengan CPNS yang masih sangat sedikit dibanding dengan CPNS yang lain. Nah, saya kira ini yang butuh kita tunjukkan adalah kinerja. Beberapa penelitian tentang peran penyuluh misalnya di masyarakat, peran penyuluh dalam menciptakan
kesalehan sosial, peran penyuluh dalam moderasi beragama, peran penyuluh dalam soal kerukunan umat beragama, peran penyuluh masih kurang signifikan. Nah, ternyata misalnya penyuluh agama itu tidak menampilkan identitasnya dalam melakukan penyuluhan. Dia adalah ustadz, dia adalah kiai di masyarakat, tapi ketika tampil di masyarakat, identitas penyuluh agamanya tidak ditampilkan. Sehingga masyarakat kurang tahu bahwa itu sebenarnya adalah penyuluh agama. Banyak melakukan banyak hal, tapi identitas penyuluh agamanya, kita para pembina penyuluh, bagaimana penyuluh agama tampil di publik, tampil di masyarakat itu, identitas penyuluh agamanya tolong ditampilkan. Saya adalah penyuluh agama. Dan aneh menurut saya kalau ada penyuluh agama yang tidak pede dengan identitas penyuluh agamanya, tidak bangga dengan identitas penyuluh agamanya, sehingga identitas penyuluh agamanya tidak ditampilkan dalam tampil di publik dan melakukan penyuluhan di masyarakat. Nah, itu saya rasa kegelisahan kita sama-sama soal bagaimana meningkatkan peran penyuluh di masyarakat. Nah, terkait juga tadi misalnya dengan anggaran, kita paham betul bahwa penyuluh kita honornya masih di bawah UMR, masih 1 juta, dan ini pun masih kurang segala macam. Ini butuh perjuangan bersama-sama, butuh pergerakan sama-sama, karena memang tidak sama dengan yang lain, dengan pendidikan misalnya, dengan Pendis yang anggarannya adalah amanat undang-undang, jadi anggarannya tersedia, tinggal program apa yang akan dilakukan. Tapi penyuluh agama ini masih butuh perjuangan, sangat butuh perjuangan, dan saya kira ini bukan saja perjuangan yang dilakukan di pusat, di Kanwil, tapi bagaimana juga penyuluh agama mampu menunjukkan dirinya bahwa penyuluh agama ini memang ada, penting, dan hadir di negara ini. Nah, saya kira kalau kita mampu menunjukkan itu, tentu saja segala fasilitas dan kesejahteraan akan menjadi perhatian negara. Soal format laporan memang sudah diparap, sudah hampir jadi tentang pedoman pelaksanaan tugas penyuluh agama periode 2019-2024. Cuma memang karena terkait teknis ada beberapa hal yang harus diperbaiki, apalagi terkait tadi dengan new normal dan penekanan kita pada dakwah di media sosial. Jadi memang ini masih diperbaiki sedikit saja tentang penekanan kita, bagaimana penyuluh agama mengikuti zamannya, mengikuti era disrupsi ini. Penyuluh agama tidak mau harus hadir di media sosial, harus melakukan dakwah via medsos. Bayangkan saja kalau misalnya tadi semua penyuluh agama membuat video dakwah, dan itu saya yakin dari 50.000 penyuluh agama akan hadirlah penyuluh-penyuluh hebat, penyuluh-penyuluh nasional yang bisa mempengaruhi dan memenuhi di media sosial. Pertanyaan yang lain adalah saya yang mudah-mudah dulu ini, langkah gitu. Ya Pak, memang regulasi kita masih memungkinkan penyuluh agama ada di kabupaten, penyuluh agama ada di Kanwil yang fungsional ya. Karena memang regulasi kita masih pada Menkowas Bangpan 99 dan KMA 516 tahun 2013. Jadi tapi memang sejak muncul KMA 34 tahun 2017 atau 16 gitu ya, itu memang penyuluh agama ditekankan di Papua. Tapi dengan regulasi yang ada, saya kira masih sangat memungkinkan penyuluh agama berada di kabupaten dan Kanwil. Baik. Iya, saya kira ini juga salah satu kelemahan penyuluh agama. Penyuluh agama ini kadang kerjanya sendiri-sendiri, tidak berkelompok.
Padahal kita sudah 8 orang per kecamatan, ada Pokjalu kabupaten kota, ada Pokjalu provinsi, dan ini kan memang wadah ini memang diperlukan untuk mereka bekerja secara berkelompok. Jadi pelatihan pembuatan video misalnya atau menentukan tema-tema video, karena penyuluh agama tidak lepas dari bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kalau misalnya semua kegiatan-kegiatan penyuluh agama itu didiskusikan dalam kelompok, termasuk bagaimana membuat video yang baik, bagaimana mengedit video yang baik, tema-tema apa saja yang akan disampaikan dalam video. Saya kira ini menjadi mudah. Jangan penyuluh agama tampil sendiri, hadir sendiri, ya kan? Tentu saja kita berharap kelompok kerja Pokjalu atau FKPAI ini bisa lebih signifikan, bisa lebih bagus lagi kinerjanya, bisa lebih kompak lagi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kinerja dan pembagian tugas yang lain. Jadi penyuluh agama kita berharap berkelompok di masing-masing KUA dan kabupaten kota. Ada pertanyaan yang menarik dari Jakarta. Bagaimana menghadapi penyuluh-penyuluh agama kita yang justru itu punya konflik interest dengan kepentingan negara. Saya kira ini tidak bisa ditolerir. Penyuluh agama itu dibayar oleh negara, dia adalah ujung tombak Kementerian Agama, dia adalah ujung tombak negara, alat negara. Tidak ada alasan menurut saya penyuluh agama untuk konflik dengan negara, untuk konflik dengan Kementerian Agama. Kalau ada penyuluh agama malah melawan edaran Menteri Agama misalnya, malah tidak sepakat dengan kebijakan-kebijakan pusat yang dikeluarkan oleh pusat, sementara dia adalah ujung tombak Kementerian Agama, menurut saya tidak bisa ditolerir. Masyarakat beragama damai, terus misalnya ada penyuluh agama yang menolak itu, menurut saya ya ini harus kita kasih punishment. Tidak bisa alat negara, petugas negara, ujung tombak Kementerian Agama, tapi melawan kebijakan-kebijakan pusat. Nah ini mungkin tinggal kita format bareng bagaimana ini menghadapi penyuluh-penyuluh agama yang justru anti negara, anti Kementerian Agama. Ini menjadi prioritas juga. Hampir semua persoalan di Renstra Bimas Islam soal moderasi beragama adalah ujung tombaknya penyuluh agama. Soal pemahaman dan pengamalan beragama itu ujung tombaknya penyuluh agama. Konflik agama, kerukunan umat beragama segala macam itu ujung tombak penyuluh agama yang begitu diharapkan luar biasa perannya oleh Kementerian Agama di masyarakat, tapi justru berseberangan dengan kebijakan-kebijakan Kementerian Agama. Setuju sekali Bang Amir. Harus kita kasih panis. Saya kira itu. Nah, saya kira itu berbagai macam soal absen di KUA, apakah setiap hari atau bergiliran. Saya kira itu silakan ijtihad lokal. Disesuaikan dengan wilayah masing-masing, disesuaikan dengan kondisi alam, kondisi geografis masing-masing. Kita pusat tidak bisa mengatur secara saklek karena kita paham bahwa geografis kita berbeda-beda, ada yang harus nyebrang pulau, harus ada yang nyebrang sungai, harus di segala macam. Itu silakan dilakukan ijtihad masing-masing. Dan satu lagi saya kira yang paling penting adalah kenapa penyuluh teladan 2019 kemarin kita undang para bupati, ada 66 bupati yang kita undang dan kita hadirkan, karena kita berharap ada sinergi. Kelompok kerja penyuluh agama atau FKPAI yang ada di kabupaten kota ini, ada sinergi penyuluh agama dengan Pemda, ada sinergi penyuluh agama dengan stakeholder yang lain, dengan kepolisian, dengan BNPT, dengan berbagai macam pihak untuk melakukan kerjasama dalam program-program. Jadi silakan saja ini diperkuat peran Pokjalu, diperkuat peran FKPAI, bagaimana melakukan kerjasama dengan berbagai macam. Di Jawa Barat misalnya ada Pak Patoni, pasti saya yakin. Jadi bagaimana kerjasama penyuluh agama dengan Pemda, ada
penyuluh agama yang dikasih motor, dikasih bantuan dan lain-lain melalui dana Pemda, ini juga mesti bisa dicontoh oleh provinsi dan kabupaten lain bagaimana menjalin kerjasama dengan berbagai macam pihak. Saya kira itu. Saya apa lagi ya? Ya, saya kira itu. Yang lain mohon ditambahi, ada Pak Faiz, ada Pak Alif juga, ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa Jabatan terjawab. fungsional Tapi, Bang Amir, jabatan fungsional bagaimana konsekuensi? mohon maaf Pak Kabid, Pak Kasih, saya juga di pusat belum dapat bocoran yang pasti soal ini, karena ini menjadi tupoksi Biro Ortala di lapangan Banteng. Ini hanya terdengar isu-isu, ada subdit yang dihapus, ada kepala seksi yang dihapus, ada kasih yang dihapus. Tapi saya tidak bisa menjawab yang tidak saya ketahui. Nanti daripada salah, kita tunggu saja bagaimana apa jadinya, apa yang telah disusun oleh Biro Ortala di lapangan Banteng. Begitu Pak Kasih, Pak Kabid, terima kasih. Baik. Balikin ke moderator. Baik, terima kasih Bang Amir. Yang terhormat Bapak Ibu para Kabid dan para Kasih, ada sedikit juga informasi tambahan bahwasannya tidak hanya sinergi dengan pihak lain, bahkan pihak KPK yang dibawa yang kemarin sempat membahas adalah Pak Faiz dengan saya. Mungkin ada sedikit tambahan dari Pak Faiz kaitannya dengan diseminasi juga gratifikasi perspektif agama, juga diharapkan bahwa penyuluh sebagai tenaganya. Mohon izin Pak Faiz, masih ada untuk memberikan sedikit bocoran tentang buku ini. Monggo, disilakan Pak Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alif telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan masa penyuluhan di masa pandemi ini. Ada beberapa hal tadi pertanyaan yang sudah dijawab semua oleh Pak Anir dengan tuntas. Tapi mungkin saya ingin menambahkan saja beberapa hal terkait dengan penyuluh yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terkait dengan tugas dan fungsinya. Maka oleh karenanya saya kira kalau jabatan fungsional penyuluh agama itu sudah diatur mungkin ya, sanksi-sanksi mereka sudah ada secara tersusun. Cuma mungkin laporan saja, tinggal melaporkan kepada kita dan kemudian nanti akan ditindaklanjuti. Mungkin dilaporkan ke Irjen untuk dilakukan investigasi kalau itu memang melakukan pelanggaran menurut regulasi atau aturan-aturan yang ada. Oleh karenanya mungkin kita harus hati-hati juga ini ya, melakukan pelaporan dan bisa-bisa berbalik arah juga gitu. Oleh karenanya kalau melakukan pelanggaran, laporkan, nanti akan ditindaklanjuti. Dan ada aturan-aturan yang jelas untuk itu, khususnya terkait dengan penyuluh agama fungsional, yang status mereka adalah ASN. Begitu. Kemudian yang kedua, tentang penempatan penyuluh di KUA, memang ada 2 KMA ini yang agak berbeda gitu ya. Penempatan penyuluh KUA. Sementara di KMA yang lama yang kaitannya dengan penyuluh agama Islam dan angka kreditnya itu menyatakan bahwa penyuluh agama Islam fungsional itu ditempatkan di tingkat pusat, penempatannya di pusat, kemudian di provinsi, di kabupaten dan di provinsi, di pusat, di provinsi, di kabupaten, kemudian di instansi pemerintah begitu. Nah, mungkin ini adalah diskusi ya pada hari ini, dan nanti kami akan sampaikan juga kepada pimpinan hasil diskusi yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan ini, bagaimana tentang para penyuluh agama Islam. Apakah nanti pilihannya di KUA itu penyuluh agama Islam non-PNS saja, kemudian untuk penyuluh agama Islam fungsional itu berdasarkan kepada KMA tentang penyuluh agama Islam dan angka kreditnya
yang secara hierarkis mereka ditempatkan di pusat, di provinsi, di kabupaten, dan di instansi pemerintah. Karena tadi ada perasaan yang bagaimana ya, ada pangkatnya tinggi tetapi kemudian diletakkan di KMA. Mungkin ini bisa menjadi bahan pertimbangan juga bagi pimpinan untuk melakukan satu kebijakan terhadap penempatan penyuluh yang memiliki 2 KMA yang berbeda, satu KMA 34, yang satu KMA tentang penyuluh agama Islam dan jabatan fungsionalnya. Mungkin itu terkait dengan penyuluh. Adapun nanti kita juga akan menyelenggarakan webinar dengan KPK, Pak. Kita memiliki buku gratifikasi dalam pandangan agama-agama. Di antaranya adalah gratifikasi dalam pandangan agama Islam. Dan insya Allah nanti narasumbernya adalah Pak Dirjen Bimas Islam, Pak Amin, yang akan kita selenggarakan di bulan Juli. Nanti mungkin flyernya akan dikirimkan kalau memang sudah dikirim oleh KPK kepada kita, dan akan dikirimkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak kepala kasih dan juga kepada para penyuluh agama supaya bisa menyaksikan diseminasi gratifikasi dalam pandangan agama-agama yang narasumbernya nanti ada dari Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga agama Islam. Dan di samping nanti para dirjen berbicara tentang gratifikasi dalam pandangan agama, nanti juga akan ada tokoh agama yang berbicara tentang gratifikasi dalam pandangan agama. Jadi ada 2 sesi nanti insya Allah, bahkan 3 sesi begitu rencananya. Tapi kita tunggu saja nanti webinar tersebut atau Zoom meeting tersebut setelah ada flyer yang dibagikan oleh KPK kepada kita. Mungkin Pak Alif untuk sementara itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak bisa memonitor para penyuluh agama Islam fungsional maupun non-PNS untuk melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan di daerahnya masing-masing. Mudah-mudahan Pak, informasi tentang penyuluh Pak bagaimana Pak? Sampaikan dulu sama Pak Alif, Pak. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu para kabid dan para kasih, nanti ini kita juga tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian, bahwasanya sudah jam 11, karena ini disetting hanya sampai jam 11 lebih 10. Saya kira kalau ada lagi yang mau disampaikan, insya Allah nanti kita akan buat sesi berikutnya untuk para pemangku tusi. Jadi kita tidak hanya hari ini, jadi kami juga pastikan bahwa nanti akan ada sesi lagi. Jadi untuk penyamaan persepsi kita, juga penyamaan gelombang kita. Jadi intinya pertemuan pada hari ini juga saya sampaikan bahwasannya bahwa penyuluh tetap dituntut kinerjanya dengan segala macam rintangan, kondisi, dan segala kekurangannya. Kemudian yang paling juga mendasar, kita juga harus bagaimana sampaikan kepada penyuluh kita, tampilkan sebagaimana kita identitas kita sebagai penyuluh, bahwa nanti kinerja kita bagaimana bisa dirasa oleh pihak luar, kelompok binaan, kemudian mitra kerja kita di luar juga harus disampaikan identitas penyuluh kita dalam berdakwah. Kemudian juga penting bagi kita adalah selalu monitor program-program apa saja, kemudian yang menjadi rencana-rencana strategis, rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan jangka panjang yang kita rumuskan bersama nanti di pusat. Sementara setelah ini saya sampaikan juga kepada para kasih dan para kabid, mohon izin, saya juga nanti share draft Renstra. Jadi bukan menjadi patokan, bahwasanya tidak akan jauh berbeda. Maksudnya ini masih draft, tidak akan jauh nanti isinya adalah seperti yang sudah ada di draft. Tinggal menunggu payungnya dari Dirjen Bimas Islam. Kemudian juga saya sampaikan bahwasannya terkait dengan undangan dari pihak KPK, bahwasannya saya juga nanti sampaikan undangan kepada Bapak Ibu sekalian untuk diteruskan kepada penyuluh agama Islam, bahwasannya pihak KPK juga sudah melirik penyuluh sebagai tenaga. Jadi ruang kerja penyuluh agama Islam sesungguhnya ini adalah luas. Bagaimana kita bisa memanfaatkan kesempatan dan fasilitas dari tidak hanya Kementerian Agama, bisa dari Kemenkumham, bisa dari Informatika, kemudian KPK pun sudah melirik kita. Kemensos juga beberapa kali sudah mengundang rapat kepada kita. Jadi ruang kerja penyuluh agama Islam dan juga Bapak Ibu sebagai pemangku tusi diharapkan kepada kita semua. Jadi
Ini yang dapat kita sampaikan dan dapat kita share juga kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon izin apabila ada salah kata dari kami selaku host atau moderator, kemudian dari penarasumber mulai dari Pak Direktur, Pak Amir, kemudian Pak Faiz juga mengaturkan banyak-banyak permohonan maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya juga pastikan bahwa nanti kita akan ada pertemuan berikutnya, jadi tidak hanya hari ini. Bahkan juga kami juga sudah merancang nanti bagaimana secara tidak keseluruhan memang karena keterbatasan anggaran, kami juga bisa sampaikan kepada penyuluh agama Islam, nanti ada kelas namanya bagaimana penyuluh agama Islam berdakwah via medsos melalui media Zoom. Baik, akhirul kalam dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator.